Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 di sini akan mempresentasikan mengenai konflik dalam organisasi, performansi kinerja dan produktivitas kerja. Pokok bahasan yang akan dibahas yang pertama yaitu hakikat konflik, yang kedua proses terjadinya konflik, yang ketiga eksistensi konflik, yang keempat jenis-jenis konflik, dan yang kelima yaitu penyebab konflik. Saya, Safitri Eka Indriana, akan menjelaskan mengenai hakikat konflik. Keberadaan suatu konflik dalam organisasi tentu tidak dapat dihindarkan. Konflik selalu hadir dan tidak dapat dielakkan. Konflik seringkali muncul dan terjadi pada setiap organisasi. Secara umum, konflik dapat diartikan sebagai suatu proses interaksi sosial di mana dua orang atau lebih, dua kelompok atau lebih berbeda atau bertentangan dalam pendapat atau tujuan mereka. Sedangkan Aldag dan Stearns secara tegas mengartikan konflik sebagai ketidaksepahaman antara dua atau lebih individu atau kelompok sebagai akibat dari usaha kelompok lainnya yang mengganggu pencapaian tujuan. Dengan kata lain, konflik timbul karena satu pihak mencoba untuk merintangi atau mengganggu pihak lain dalam mencapai tujuannya. Suatu organisasi yang sedang mengalami konflik dalam aktivitasnya menunjukkan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, yaitu terdapat perbedaan pendapat atau pertentangan antara individu atau kelompok. Yang kedua, terdapat perselisihan dalam mencapai tujuan yang disebabkan adanya perbedaan persepsi dalam menafsirkan program organisasi. Yang ketiga, terdapat pertentangan norma dan nilai-nilai individu maupun kelompok. Yang keempat, adanya sikap dan perilaku saling meniadakan, menghalangi pihak lain untuk memperoleh kemenangan dalam memperebutkan sumber daya organisasi yang terbatas. Dan yang kelima, adanya perdebatan dan pertentangan sebagai akibat munculnya inisiatif atau gagasan baru dalam mencapai tujuan organisasi. Yang selanjutnya yaitu proses terjadinya konflik. Suatu konflik tidak terjadi secara mendadak tanpa sebab dan proses, akan tetapi melalui tahapan-tahapan tertentu. Terdapat perbedaan pandangan dari para pakar dalam menjelaskan proses terjadinya konflik. Yang pertama menurut Hendricks W. Hendricks mengidentifikasi proses terjadinya konflik terdiri dari 3 tahap. Yang pertama yaitu peristiwa sehari-hari. Peristiwa sehari-hari ditandai adanya individu merasa tidak puas dan jengkel terhadap lingkungan kerja. Yang kedua adanya tantangan. Pada tahap ini, apabila terjadi masalah, individu saling mempertahankan pendapat dan menyalahkan pihak lain. Dan yang ketiga yaitu timbulnya pertentangan. Pada tahap ini, masing-masing individu atau kelompok bertujuan untuk menang dan mengalahkan kelompok lain. Yang selanjutnya menurut Tosi. Proses konflik menurut Tosi terdiri dari 5 tahap, yaitu yang pertama permulaan konflik atau antecedents of conflict. Merupakan kondisi yang menyebabkan atau mendahului suatu peristiwa konflik. Peristiwa yang dapat mengawali munculnya konflik adalah adanya kekecewaan. Yang kedua yaitu kedua belah pihak merasakan adanya konflik atau perceived konflik. Di tempat kerja akan tercipta suasana persaingan.
setiap kelompok cenderung untuk saling mengungguli dan bahkan berusaha mengalahkan kelompok lain. Yang ketiga yaitu perilaku yang nampak atau manifest behavior. Pada situasi kerja sudah nampak peristiwa konflik, individu ataupun kelompok akan mengambil tindakan. Bentuknya dapat secara lisan, seperti saling mendiamkan, bertengkar, atau berdebat. Sedangkan tindakan nyata dalam perbuatan berupa persaingan, permusuhan, atau bahkan dapat mengganggu kelompok lain. Yang keempat yaitu pengelolaan konflik atau conflict resolution. Realitas menunjukkan bahwa konflik selalu hadir pada setiap organisasi dan keberadaan konflik tidak dapat dihindarkan. Tugas seorang pemimpin atau manajer adalah mengarahkan dan mengelola konflik agar tetap produktif, meningkatkan kreativitas individu untuk menjaga kelangsungan organisasi. Dan yang kelima yaitu dampak konflik, konflik efek atau konflik impact. Konflik yang tidak dapat dikelola secara baik menyebabkan kedua belah pihak yang terlibat dalam konflik menjadi tidak harmonis dalam hubungan kerja, kurang termotivasi dalam bekerja, dan berakibat pada menurunnya produktivitas kerja. Bila konflik dapat dikelola secara baik, suasana kerja menjadi dinamis. Setiap anggota lebih kritis terhadap perkembangan organisasi, dan setiap anggota akan berusaha melakukan pekerjaan yang terbaik untuk kepentingan bersama atau organisasi. Selanjutnya, saya Rafina Putri Agustin akan menjelaskan tentang eksistensi konflik. Nah, konflik itu merupakan suatu peristiwa yang tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan berorganisasi. Bahkan konflik itu akan selalu hadir dalam setiap hubungan kerjasama yang terjadi antar individu, kelompok maupun organisasi. Sebagian besar pakar itu mengklasifikasikan pandangan tentang konflik menjadi dua, yaitu pandangan lama atau pandangan tradisional dan pandangan baru atau kontemporer. Pada pandangan tradisional itu menganggap konflik sebagai peristiwa yang negatif dan berusaha untuk meniadakan konflik. Lalu sedangkan pada pandangan baru atau kontemporer itu menganggap konflik tidak dapat dihindarkan karena kinerja organisasi yang optimal itu memerlukan konflik yang sedang. Selanjutnya, perbedaan pandangan tradisional dan kontemporer tentang konflik organisasi. Perbedaan yang pertama, pada pandangan tradisional, konflik pada umumnya buruk dan harus dihilangkan ataupun dikurangi. Sedangkan pada pandangan kontemporer, konflik itu baik dan harus didorong. Namun, konflik tersebut tetap harus diatur agar tidak lepas dari kendali. Perbedaan yang kedua, konflik tidak perlu terjadi. Sedangkan pada pandangan kontemporer, konflik tidak bisa dihindari. Yang ketiga, dijelaskan bahwa konflik itu diakibatkan oleh putusnya komunikasi dan kurangnya pemahaman, kepercayaan, dan keterbukaan antar kelompok. Lalu pada pandangan kontemporer, konflik itu terjadi karena perebutan hadiah atau penghargaan yang terbatas, persaingan dan potensi frustasi terhadap kondisi tujuan yang wajar dalam organisasi. Perbedaan yang keempat, pada pandangan tradisional itu manusia pada dasarnya baik, kepercayaan, kerjasama, dan kebaikan diberikan dalam sifat manusia. Sedangkan pada pandangan kontemporer, orang pada dasarnya tidak buruk, tetapi didorong oleh suatu pencapaian, pencarian diri sendiri, dan minat dalam bersaing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurrohmah dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis konflik. Sebelumnya, konflik merupakan peristiwa yang menyangkut perilaku manusia di dalam organisasi. Dalam aktivitas organisasi, dijumpai bermacam-macam konflik yang melibatkan individu-individu maupun kelompok-kelompok. Jenis-jenis konflik
Ada 3. Yang pertama, konflik antar pribadi. Konflik antar pribadi yaitu konflik yang terjadi karena pertentangan antar suatu individu dengan individu lainnya. Yang kedua, konflik antar kelompok, yaitu konflik yang terjadi karena adanya perbedaan atau persaingan antara 2 kelompok atau lebih. Yang terakhir yaitu konflik antar kelas-kelas sosial, yaitu konflik yang terjadi karena perbedaan kepentingan masing-masing kelas sosial. Selanjutnya yaitu penyebab konflik. Konflik dapat terjadi dalam berbagai situasi kerja organisasi. Penyebab terjadinya konflik pada setiap organisasi sangat bervariasi, bergantung pada cara individu menafsirkan, memersepsi, dan memberikan tanggapan terhadap lingkungan kerjanya. Konflik terjadi dikarenakan ada kondisi yang mendahului dan kondisi itu merupakan sumber munculnya konflik. Secara umum, faktor penyebab konflik terdiri dari beberapa faktor. Yang pertama, adanya perbedaan perasaan dan pendirian antar individu. Adanya perbedaan kebudayaan, terutama perbedaan adat istiadat. Yang ketiga, perbedaan kepentingan. Selanjutnya, perubahan sosial yang mengubah nilai-nilai pada masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila masih terjadi banyak kekurangan. Sekian dari kelompok kami. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.